Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Sri Ayu Sunarti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2, jurusan Teknik Komputer dan Informatika di Universitas Negeri Makassar. Tim 2290124955152. Saya mengajar di SMKS YPK Kalimbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi teknik presentasi di kelas 10 TKJ 1. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita belajar, coba kata kelasnya pimpin doa dulu. Siap, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya. Hari ini ada yang tidak masuk. Semua. Sekarang sebelum masuk pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional. Oke, silakan berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya dulu. Masih ingat materi minggu lalu? Masih. Oke, minggu lalu kita belajar tentang apa? Membuat presentasi dengan PowerPoint. Membuat presentasi dengan menggunakan PowerPoint. Nah, membuat presentasi di PowerPoint ini apa saja yang telah kita lakukan? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Menggunakan animasi dengan pilih animasi yang kita inginkan. Oke, kemudian masih ada yang lain? Ayo Bu, Oke. menambahkan transisi. Oke, Dengan cara pilih slide yang diinginkan, terus masuk ke menu transisi, pilih transisi yang diinginkan. Oke, bagus. Masih ada lagi? Saya Bu, Oke, silakan. mendapatkan tema dengan cara klik desain terus pilih tema yang ingin digunakan. Oke, bagus sekali. Itulah tadi materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teknik presentasi. Karena minggu lalu kita telah membuat PowerPoint-nya, dan sekarang kita akan melakukan teknik presentasi yang baik. Oke, di atas ada slide presentasi. Di sini Ibu akan menampilkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Perhatikan. Yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, menerapkan teknik presentasi yang efektif. Yang kedua, melakukan presentasi yang efektif. Nah, selanjutnya tujuan pembelajarannya yang pertama itu melalui diskusi siswa dapat menentukan desain yang efektif dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi siswa dapat menunjukkan informasi sesuai dengan kaidah teknik presentasi dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui praktikum siswa dapat membuat presentasi dengan memanfaatkan berbagai macam fitur perangkat lunak presentasi dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui praktikum siswa dapat menerapkan teknik presentasi yang efektif sesuai dengan baik presentasi dengan baik. Selanjutnya yang terakhir, melalui diskusi siswa dapat menilai teknik penyampaian presentasi kelompok lain dengan percaya diri. Jadi berdasarkan tujuan pembelajaran di atas, maka
kita bisa lihat metode pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini, yaitu dengan teknik diskusi dan praktikum. Jadi setelah praktikum, kita akan adakan presentasi dan kelompok lain akan menilai presentasi dari kelompok lain. Oke, paham? Paham. Oke. Baik, jadi materi untuk hari ini kita akan membahas tentang teknik presentasi. Nah, di sini Ibu akan memberikan menyampaikan manfaat teknik presentasi dulu untuk kehidupan sehari-hari. Teknik presentasi itu penting untuk kalian ketahui. Kenapa? Karena dengan teknik presentasi kita akan lebih mudah menyampaikan pendapat kita, menyampaikan informasi kepada orang lain, atau mengajak seseorang dengan menggunakan presentasi dengan baik. Jadi teknik presentasi ini dia fungsinya untuk memudahkan kita. Misalkan seperti ini, Ibu kasih contoh. Misalkan di bidang pendidikan. Nah, guru memberikan presentasi kepada siswa. Nah, ini dia tujuan presentasinya sebagai pemberi informasi kepada siswanya, memberikan motivasi kepada siswanya. Jadi itu salah satu penggunaan atau pemanfaatan teknik presentasi di kehidupan sehari-hari. Oke, paham sampai sini? Selanjutnya Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Jadi video pembelajaran ini bisa juga kalian lihat di komputer kalian masing-masing, atau bisa diputar ulang di video pembelajaran kali ini tentang bagaimana melakukan teknik presentasi yang baik. Jadi silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tentang Edukasi. Video kali ini kita akan belajar teknik presentasi. Kalimat yang tepat juga dapat mempengaruhi emosi audiens. Seperti contoh berikut. Oke, baik. Itulah tadi video pembelajaran yang telah Ibu tampilkan tentang teknik presentasi. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat LKPD yang ada di depan kalian masing-masing. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan LKPD tersebut yang terdiri dari 3 soal, di mana soal yang pertama itu kalian harus membuat file presentasi, temanya terserah kalian, dari kalian, tapi harus mengandung tujuan presentasi ya. Entah itu ingin memberikan informasi, entah ingin memberikan motivasi, atau mengajak seseorang, terserah kalian mau pilih yang mana. Jadi kemudian yang ketiga, kalian presentasikan dan kelompok lain akan menilai
penilaian kalian tulis di LKPD tersebut untuk masing-masing kelompok. Paham sampai sini? Paham? Oke, baik, silakan dikerjakan.
2 bagaimana? Tidak di boxnya. Jadi aman? Oke, bagaimana? Sudah semua? Sudah. Oke, sekarang kita masuk di tahap presentasi. Jadi, silahkan kelompok 1 dulu naik mempresentasikan hasil dari kerjaannya. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh teman kami, yaitu dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Adapun tema kelompok saya sendiri Reski Wiananda, Rizky Muhammad Syekh Muhammad Ali, dan terakhir Muhammad Ali. Di sini saya akan mempresentasikan mungkin menjadi orang sukses. Yang harus diterapkan yaitu disiplin. Salah satu kunci kesuksesan lainnya adalah disiplin. Disiplin membentuk karakter pribadi seseorang untuk bekerja secara sistem dan mematuhi peraturan yang berlaku. Bila kita terbiasa dengan disiplin, kita tidak akan menunda-nunda pekerjaan sangat penting untuk mempercepat kita mencapai kesuksesan. Tekad, keterampilan, belajar berjalan lurus dengan tekad sebagai kunci kesuksesan selanjutnya. Dibutuhkan kemauan keras dan niat yang kuat untuk mencapai keberhasilan dalam hidup. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai kunci kesuksesan dalam berusaha. 1. Pengetahuan kewirausahaan. 2. Komitmen. 3. Kapasitas diri. 4. Berani mengambil tindakan. Dan yang terakhir, kesabaran dan kegigihan. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau memberi saran. Saya. Silakan. Baik, saya dari perwakilan kelompok 2 ingin memberi tanggapan. Presentasi dari kelompok 1 sudah bagus dan lebih bagus jika diberi animasi dan kata-kata tidak perlu terlalu banyak. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Lain kali nanti kami akan belajar lebih baik lagi. Itulah hasil presentasi kami dan terima kasih kepada kelompok yang sudah menanggapi hasil presentasi kami. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 silahkan naik mempresentasikan hasilnya. Oke, silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya selaku moderator dan Ariel sebagai pembawa materi. Apa banyak basa-basi, saya memberikan kepada pembawa materi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan nama kelompok saya, yaitu kelompok 2. Pertama Muhammad Aminuddin, yang kedua Muhammad Aril Ibrahimita, ketiga Muhammad Hanta Maswili, dan keempat sekali terakhir Rina Rahman. Untuk selanjutnya berikut
terbuka dalam judulnya, cara mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tips untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu antara lain: 1. Mendirikan sholat, 2. Membaca Al-Quran, 3. Selalu menjadi pribadi yang bersyukur, 4. Ingat kematian dan tidak tergiur dengan dunia, 5. Berzikir dan jalankan ibadah sunnah, dan 6. Sedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mensucikan diri. Sekian presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 2. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Jika ada yang ingin memberikan tanggapan atau saran, persilakan. Silakan. Baik, kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menanggapi hasil presentasi. Menurut kami presentasinya sudah bagus, tapi animasinya terlalu banyak dan lelet sehingga memakan waktu yang cukup lama. Terima kasih atas sarannya dari kelompok 1, dan kami akan usahakan ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kami akan mengakhiri hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus sekali ya penampilan dari kelompok 2. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Sekarang kita memberikan kesempatan untuk kelompok yang terakhir. Kelompok yang terakhir, silakan kelompok 3 naik mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya sebagai moderator akan mempersilahkan kepada teman saya untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kisah tentang Rasul. Baik, di sini ada satu kisah singkat Nabi Daud alaihissalam, yang dimana Nabi Daud sendiri merupakan salah satu dari utusan Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari Bani Israel. Beliau dikenal mempunyai sosok yang bersuara merdu, dan saking merdunya suara beliau ketika melantunkan kitab Zabur atau kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan berzikir, burung-burung serta gunung-gunung turut berzikir bersamanya. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, baginda Rasul kita. Adapun beberapa contoh yang kita dapat dari kisah Nabi Muhammad SAW, yaitu di antara akhlak beliau, di antara akhlak mulia beliau, yaitu selalu berprasangka baik, tidak pernah berbuat keji, berlaku kasar, dan tidak pernah berteriak. Selain itu, Rasulullah SAW juga tidak pernah membalas perbuatan buruk yang menimpanya kepada seseorang. Bahkan beliau mendoakan orang tersebut agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari teman saya. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin memberikan saran atau tanggapan terhadap presentasi yang telah saya tampilkan. Hasil presentasinya sudah bagus, tapi kekurangannya itu di teks yang terlalu banyak dan animasi yang kurang. Itulah tanggapan dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan. Mungkin kedepannya kami akan membuat presentasi yang jauh lebih baik. Saya akan menutup presentasi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya penampilan dari kelompok 3. Beri aplaus dulu.
presentasi dari semua kelompok. Nah, di sini kita akan masuk di penarikan kesimpulan tentang presentasi yang telah kita lakukan. Jadi masing-masing kelompok menyimpulkan tujuan dari presentasi yang kalian lakukan itu apa-apa saja. Coba dari kelompok 1 dulu. Oke, silakan. Apa tujuan dari presentasinya? Tujuannya adalah memberikan motivasi. Oke, memberikan motivasi. Sekarang dari kelompok 2. Dari kelompok 2, apa tujuan dari presentasi yang telah kalian lakukan? Silakan kelompok 2. Memberikan informasi. Oke, memberikan informasi. Sekarang dari kelompok 3. Kelompok 3, apa tujuan presentasinya? Tujuan presentasi yang tadi kami bawakan yaitu memberikan informasi kepada teman-teman atau audiens tentang kisah-kisah Rasul terdahulu, sejarah Islam. Oke, bagus sekali ya. Berarti kalian sudah paham apa-apa saja tujuan dari presentasi yang telah kalian lakukan tadi. Kemudian kalian juga sudah menerapkan bagaimana cara melakukan teknik-teknik presentasi dengan baik. Dengan entah mungkin ada yang masih memilih tema yang monoton, mungkin kedepannya akan lebih baik lagi, atau mungkin ada yang terlalu banyak animasinya. Mungkin di pertemuan selanjutnya akan lebih baik lagi. Oke, dan yang lebih banyak kata-kata juga di presentasinya. Ingat, presentasi itu kita tidak perlu menuliskan terlalu banyak kata-kata, cukup poin-poinnya saja, dan itulah fungsi dari narasumber atau si pemateri untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke menarik kesimpulan. Nah, di sini coba yang bisa menyimpulkan apa-apa saja yang telah kita pelajari hari ini, silakan angkat tangan. Oke, siapa yang tahu? Saya. Oke, silakan. Kita bisa mengetahui teknik presentasi dengan baik agar audiens dapat memahami dengan mudah. Oke, bagus sekali ya. Beri aplaus dulu. Oke, silakan Mimi. Bisa mengetahui tujuan dari presentasi. Oke, mengetahui tujuan dari presentasi. Oke, yang lain masih ada? Oke, silakan. Kita jadi mengetahui komponen-komponen presentasi, yaitu narasumber, audiens, media, pesan dan efek. Oke, bagus sekali ya. Beri aplaus dulu. Dari hasil kesimpulan yang telah kita lakukan, sekarang kita masuk ke post test untuk menilai berapa jauh mana pengetahuan yang telah kita bisa dapatkan pada pertemuan kali ini. Oke? Di sini post testnya langsung saja yang bisa jawab, langsung saja angkat tangan. Nanti ibu persilahkan baru dijawab. Paham? Oke, kita masuk di nomor 1. Post testnya, presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, materi, dan sebagai narasumber atau hal lainnya. Presentasi juga memiliki beberapa tujuan. Sebutkan tujuan dari presentasi. Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Oke, silakan angkat. Memberi informasi, membujuk, dan memotivasi. Oke, bagus sekali. Beri aplaus dulu. Sekarang soal yang kedua. Perhatikan. Ada beberapa jenis presentasi yang bisa digunakan sesuai dengan cara penyampaiannya. Sebutkan. Oke, silakan. Adapun jenis presentasi yaitu teks, hafalan, spontan, kartu. Oke, bagus sekali ya. Beri aplaus dulu. Oke, soal berikutnya. Di sini yang lain jangan mau kalah. Yang cepat semua angkat tangannya. Oke? Sekarang soal yang ketiga. Sebuah presentasi memiliki komponen yang harus dipenuhi agar dapat terlaksana presentasi yang baik. Sebutkan komponen presentasi tersebut. Oke, silakan Wiwi. Komunikator, media, audiens, efek, dan pesan. Oke, bagus sekali ya. Beri aplaus dulu untuk teman. Selanjutnya, dalam presentasi ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjadikan presentasi menjadi efektif.
sebutkan langkah-langkah untuk membuat presentasi menjadi efektif. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Zaki. Meminimalkan jumlah slide, memilih font yang mudah dibaca, dan memilih latar belakang slide dengan konsisten. Oke, bagus sekali. Yang lain jangan mau kalah. Sekarang soal yang terakhir. Soal yang terakhir. Di sini terdapat 3 unsur yang dapat mempengaruhi sebuah presentasi kepada pemirsa. Coba siapa yang bisa sebutkan? Oke, silakan. Baik, adapun 3 unsur yang mempengaruhi presentasi yaitu etikal, logikal, dan emosional. Oke, bagus sekali ya. Oke, bagus sekali. Hasil dari post-test yang telah kita lakukan pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari untuk minggu depan, yaitu tentang buku digital atau e-book, pembuatan buku digital. Oke, jadi kalian bisa pelajari dari materi yang telah Ibu kirim di grup pembelajaran, grup WA. Oke, paham? Oke. Dan sebelum pulang, coba komputernya semua dimatikan, dibersihkan meja-mejanya, jangan ada sampah yang tertinggal, kursinya juga diatur dengan baik. Oke, sudah semua. Baik, sebelum pulang, silakan Zaki pimpin doa. Siap. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Demikianlah untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.